Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak baru polemik ijazah Jokowi, akhirnya ya Dr. Tifa akan menyiapkan 3 guru besar kedokteran akan jadi saksi ahli Dr. Tifa. Nah, Dr. Tifa di akun X-nya menulis, "Alhamdulillah saya sudah mendapat konfirmasi dari 3 guru besar bidang kedokteran yang akan memberikan keterangan sebagai ahli untuk saya jika perkara dugaan ijazah palsu JKW jadi disidangkan. Guru besar pertama adalah Profesor Ahli Penyakit Mata Subspesialisasi Refraksi, seorang ophthalmologis refractive surgeon yang akan memberikan penjelasan dan penegasan bahwa seseorang yang berkacamata pada waktu mahasiswa tidak bisa begitu saja sembuh dan tidak lagi perlu berkacamata hanya gara-gara kacamatanya pecah dan tidak mampu membeli lagi. Guru besar kedua, Profesor Kedokteran Gigi, Ahli Susunan Gigi atau ortodontis. Beliau akan memberikan penjelasan tentang apakah mungkin ya susunan gigi yang rapi dari seorang mahasiswa bisa menjadi berantakan ketika menjadi pejabat. Dan satu lagi, seorang guru besar kedokteran bidang anatomi, neuroanatomi dan embriologi yang akan memberikan penjelasan antara lain bahwa tulang hidung itu permanen, kalau mancung ya mancung seterusnya, dan kalau depes yang bakal depes sampai tua. 3 guru besar tersebut nama-nama masih saya rahasiakan untuk keamanan beliau-beliau. Nah, Jokowi ya semakin ketar-ketir nih ya kalau seandainya polemik ijazah palsu yang menyeret Dr. Tifa dan Roy Suryo disidangkan, maka Dr. Tifa akan menghadirkan ketiga ahli tersebut. Lama nggak ngikutin kasus ijazah palsunya Jokowi, nggak nyangka termul yang satu ini ternyata sekarang udah gacor juga, guys. Nih, lihat videonya ini. Ditunjukkan begini-begini. Nah, inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun, pada saat beliau juga berkarir di tentara, dengan saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Pokoknya dan apapun isi narasinya, intinya dia tuh mau jualan buku, dah itu aja. Mainnya bagus sekali. Tapi jangan lupa keranjang kuningnya diklik biar laris lah, kasihan. Udah teriak-teriak kalau bukunya nggak laku kan kasihan. Dan kebetulan saya juga butuh 1 ini buat bungkus gorengan. Kemarin aktivis ngumpul, saya diundang aktivis 80-90 gitu. Di situ saya meminta kepada senior-senior aktivis yang memang tahu soal pembuatan ijazah palsu Jokowi itu, terutama yang saya duga kuat itu Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo, atau biasa dipanggil dengan kawan-kawan aktivis Eko Panjul, agar memberitahu perjalanan ijazah palsu itu bisa terjadi gitu loh. Alhamdulillah saat itu saya ketemu dengan orang yang sangat dekat dengan Eko, dia aktivis juga. Jadi saya datangin, saya bicara soal Eko Panjul. Intinya saya paham gitu loh. Karena dia dekat, dia bilang sama saya, "Bang Rustam, Eko itu bukan otak dari ijazah palsu. Otaknya itu Pratikno." Nah, yang ketika Jokowi menjabat sebagai Mensesnek. Iya. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin memang ijazah ini ada yang buat, yaitu otak besarnya Pratikno. Mastermind-nya adalah Pratikno. Yang sekarang juga masih menjabat Menterinya Prabowo Subianto. Akan kita kejar terus nih Pratikno nih. Artinya Pratikno, lu jangan enak-enak aja lu membiarkan kasus ini. Padahal lu pelakunya. Tunggu, kami akan hambangi kantornya. Dan saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, ini orang harus dipecat ini orang nih. Harus dibuang jauh-jauh. Ini penyakit bangsa nih Pratikno nih. Dia memainkan situasi gaduh ini, dia membiarkan, dan dia seolah-olah nggak terlibat. Artinya Pratikno, kalau memang ini benar, ini sudah merusak dunia pendidikan nih Pratikno. Ini harus ditangkap menurut saya nih. Pak Prabowo, Pratikno jangan cuma dicopot, tapi harus ditangkap. Supaya dia mempertanggungjawabkan keadaan negara
negara ini. Kalau ini terbongkar dari 2014, artinya presiden saat itu Prabowo. Artinya Prabowo juga dibohongi nih oleh Pratikno dan Jokowi. Jadi saatnya Prabowo bersih-bersih. Ini orang berbahaya di sekitar Pak Prabowo. Jangan sampai mereka bermain, Prabowo besok jatuh. Oke, tuduhan ini kan seringkali berakibat ada laporan polisi. Bang Ruslan sudah siap dengan tuduhan kepada Pratikno? Saya bukan hanya siap dengan Pratikno, justru Pratikno yang akan kita laporkan. Pratikno, Eko Panjul, bahkan Jokowi. 3 orang ini nih yang merusak nih. Kan memang ijazah ini kan kasus kejahatan sistem, susah untuk dibongkar gitu loh. Karena memang jaringan-jaringan ini kan berkuasa gitu loh. Termasuk juga dengan Partai Coklat yang hari ini masih Listio Sigit. Makanya kemarin saya minta, gak usah takut lagi. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Cuman sekarang ini jadi sampah aja gitu loh. Merusak bangsa ini, mengadu domba bangsa ini. Dengan dia masuk pengadilan di pintu gerbang, Jokowi akan diadili dengan kasus-kasus lainnya. Wah, Jokowi masuk pengadilan kan rakyat senang sebenarnya. Kalau sebaliknya, ya misalnya tidak hadir. Ya udah, tebaklah nggak bakalan hadir itu orang. Dari sidang-sidang kemarin pernah hadir. Kan omong-omong doang. Jokowi tukang bohong gitu loh. Bagaimana kita mau percaya Jokowi? Di TV nasional saya ngomong Jokowi tukang bohong kok. Nggak bakalan hadir. Nanti akan dimainkan lagi. Wah beginilah. Ya memang ijazah nggak ada, gimana mau hadir? Saya yakin juga Pak Prabowo tuh tahu ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Tapi dia tidak bisa melakukan sesuatu hari ini. Dia ambil jalan tengah. Artinya Prabowo juga nggak mau kami ditahan. Nggak mau juga Jokowi ditahan. Masuk aja ke pengadilan. Paling tidak keuntungan buat Pak Prabowo itu Jokowi bisa diadilin. Karena Pak Prabowo juga tahu ini orang bermasalah juga nih 10 tahun menjabat. Bohongin Pak Prabowo juga. Kan itu. Jadi dendamnya sebenarnya terbalaskan juga. PDI Perjuangan pun harus bertanggung jawab. Jadi gini, gue jelasin sekali lagi masalah ijazah palsu ya. Legalisir itu sebagai bukti. Oke. Iya dong. Bahwa ijazah, berkas apapun itu, mau surat nikah, mau ijazah, itu berarti asli. Nah, PDI Perjuangan ini tidak pernah meminta ijazah aslinya Jokowi kan? Ketika pencalonan dari mulai wali kota sampai presiden, yang diminta syaratnya itu fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Buat PDI Perjuangan, ketika ijazah dan semua berkas-berkas yang sudah dilegalisir sesuai aturan dan undang-undang itu adalah bukti kebenaran bahwa otentik itu adalah sah, asli, ya sudah. Nah, untuk memverifikasi, membuktikan ijazah itu asli dari hasil legalisir, ya KPU dan semua yang terkait. Kenapa jadi PDI Perjuangan yang disalahin? Goblok lu pada yang ngomong PDI Perjuangan kan tahu dari mana ya, karena udah dilegalisir yang menganggap asli gitu. Ya goblok lu pada yang pada nyerang PDI Perjuangan masalah ijazah. Kenapa PDI diem? Ya nggak penting gitu. Makanya ada yang kesinggung dengan omongan ibu. Ya tinggal kalau dilihatin, padahal kan ibu nggak ngomongin Jokowi ya, nggak nyebutin namanya si Jokowi, cuman bilang ya tinggal diliatin. Rame banget masalah ijazah, tunjukin. Kenapa jadi para pendukung bucin penjilatnya yang heboh, yang nyerang ibu? Salahnya di mana? Ibu ngomong, ibu ngelihat perkembangan, dia juga memantau, kok bikin rame ijazah apa? Terus dia ngomong, nggak ngucapin orangnya. Lah, pada kebakaran jenggot pendukungnya Jokowi, penjilat Jokowi, kasihan banget. Siap deh. Semua dalam politik percaya sama saya itu desain, tidak ada yang alamiah. Jadi di setting gitu. Ya katanya itu rakyat yang rindu datang mau salaman. Saya bilang tai kucing, gak percaya saya. Dalam politik itu semua desain. Ada setting, ada operatornya, ada yang otaknya yang ngatur itu. Bagaimana orang tiap hari datang ke rumahnya. Bagaimana ada media selalu berita-berita nggak penting aja. Siapa namanya anak sampai dari Bobinya sampai Jan Etes itu naik berita sampai sekarang, bayangkan masa Kompas sekelas media-media mainstream bisa memberitakan berita nggak terlalu penting gitu loh, dia lagi bertapa gitu naik beritanya di media ngapain gitu? Menilai kalau benar itu jasanya asli, maaf nih, polarisasi dan energi bangsa jadi habis ngurus ijazah, sementara di Iran orang udah bicara tentang rudal kan, personik, balistik, kita bicara ijazah yang tuntas hampir 2 tahun nggak tuntas kan gitu. Betul. Jadi effortnya habisin energi gitu. Udah berapa ratus jadi saksi. Memang kalau dia bilang Jokowi negarawan, menurut saya sampah, nggak ada negarawannya. Kalau negarawan tuh dulu tunjukin ijazah dulu dari dulu, jadi orang nggak ribut gitu loh. Jadi kalau ada yang masih percaya sama Jokowi, begundal Jokowi, itu bajingan, iblis. Begitu biadabnya pemerintahan Jokowi dengan begundal-begundalnya terhadap orang yang mengkritik dia. Begitu biadabnya untuk memenangkan suatu event, menghalalkan segala cara. Jadi kalau ada yang masih percaya sama Jokowi, begundal Jokowi, atau yang sekarang menghormati Jokowi, itu bajingan, iblis. Nambah utang udah, ibu kota negara baru mangkrak udah, demokrasi rusak juga udah, proyek membebani APBN udah, cetak rekor korupsi udah, keluarga problematik juga udah. Dianya tinggal pensiun, dapat tunjangan seumur hidup, dapat lahan dari negara, anak-anaknya jadi miliarder dengan uang rakyat. Rakyatnya makin sengsara. Serius, kita izinkan dia hidup sedamai itu. Kita
Rakyat yang bahkan membiarkan sang proklamator pengasingan karena diduga terlibat pemberontakan Partai Komunis, sekarang kita pilih kasih sama dia gitu. Gak semudah itu Ferguson, dia juga harus diseret ke pengadilan. Kalian tahu nggak, hari ini Jokowi makin panik lah, kok bisa? Lah iya, Michael Sinaga minta salinan ijazah ke PDI Perjuangan. Yuk kita diskusikan. Hari ini, Selasa 9 Juni 2026, RUU Polri sudah disahkan. Ini sangat memprihatinkan, di mana DPR kita tidak mengerti suasana kebatinan rakyat kita. Harus kita akui bahwa yang diminta oleh rakyat kita segera copot Kapolri. Akan tetapi dalam prakteknya justru diperpanjang waktunya. Ini kalau dalam bahasa Presiden Jancukers namanya dancuk. Yang kedua, ini juga cukup menggelitik ya. Saya kira Jokowi dan pasukannya hari ini sedang kebingungan dan panik mengingat Michael Sinaga dengan resmi meminta dokumen ijazah Jokowi di PDI Perjuangan. Dan ini tentu akan menjadi babak baru dalam konteks keaslian ijazah Jokowi di muka publik dan di muka persidangan. Dari dua realitas ini, apa yang kemudian dapat kita kritisi? Tentu pertama, kita patut mempertanyakan terhadap DPR kita. Juga kita patut mempertanyakan terhadap Prabowo, presiden kita. Di tengah kecenderungan menghidupkan dua fungsi ABRI, juga makin dikonfirmasi dengan hasil pengesahan RUU Polri. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini yang sangat mencemaskan. Bagaimanapun hari ini, kondisi ekonomi yang tertekan amat sangat serius, apalagi ditambah dengan momok baru. Vibes-nya sangat terasa, kegentingan keadaan saya kira semua dapat merasakan betul. Kemudian yang kedua, mestinya ini menjadi sebuah pelajaran yang mahal untuk seorang Jokowi sebagai mantan presiden. Kenapa tidak dia menurunkan ego menjadi seorang negarawan? Semua itu pilihan, menjadi seorang yang rakus kekuasaan dan atau menjadi seorang negarawan itu memang pilihan. Dan sepertinya Jokowi lebih memilih menjadi seorang yang haus kekuasaan, dan itu artinya dia menurunkan gridnya sebagai seorang negarawan. Bagaimana menurut teman-teman? Yuk kita diskusi. Mari perkaya perspektif. Ini berita baru ini. Berita terbaru tanggal 1 Juni kemarin. Media online dipenuhi statement PDI. Ya intinya Jokowi sudah mulai suruh tunjukkan ijazahnya. Kan gitu kurang lebihnya. Jokowi ini dulu anak emasnya PDIP. Jokowi ini dulu mahkotanya PDIP, ya, kesayangannya Megawati. Bahkan ketika Jokowi jadi presiden, semua partai mendukung tanpa syarat. Ketika Jokowi jadi presiden, semua partai, semua politikus tunduk, patuh, bahkan menyembah kepada Jokowi. Semua partai tanpa terkecuali. Semua politikus, semua nyungsep ya, di bawah ketiaknya, di bawah telapak kakinya Jokowi dulu. Mendukung tanpa syarat. Ketika sudah tidak berkuasa, ini, sudah cuci tangan, ganti muka, macam-macam lah ya. Yang dulu memuji-muji, yang dulu taklid buta, yang dulu mencium-cium kakinya itu sekarang nggak ada semua. Ketua partai nggak ada, politikus nggak ada. Menghilang tanpa bekas. Nanti mendekati pemilu baru ganti muka lagi nanti itu ketua-ketua partai ya, politikus-politikus itu nanti. Nggak tahu mau nyari penjilat yang mana lagi, nyari boneka yang mana lagi yang bisa dijadikan presiden. Kan gitu tugasnya partai itu, musiman 5 tahun sekali. Oke, lalu, nah pendukung-pendukung Jokowi itu sudah ada yang dipenjara, sudah ada yang mati hina, mati menghinakan. Sudah ada yang dihakimi massa, nyaris telanjang, ya kan? Ada yang dipenjara, macam-macam lah ya. Ada yang mulai tenggelam dari sampah sejarah. Ada yang bertahan sampai sekarang, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang dihinakan. Kan kalau mendukung rezim terkutuk 10 tahun yang lalu kan rata-rata jadi bodoh, jadi tolol, ya jadi ternak kalau bahasa medsosnya itu sudah punya predikat ternak. Mau nggak mau itu predikatnya memang ternak Mulyono kan begitu ya. Dan bangga gitu. Oke, ada yang jadi narapidana, tersangka tapi belum dipenjara, sudah nggak pernah muncul di TV, ya macam-macam lah begitu. Oke saudaraku, saya intinya
Saya sekarang sudah agak mengurangi ya volume ngobrol politik, bahas politik memang sudah saya kurangi karena ada yang jauh lebih penting, ya, ada yang jauh lebih dahsyat, lebih manfaat. Tapi walaupun saya nggak ngomong politik di media, gerakan saya tetap politik, ya kan? Tapi non partai, saya nggak politik praktis. Jadi ibarat kebijakan yang penguasa bikin kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat, ya kan? Nah, saya bikin sesuatu yang menampung, ya bikin sekoci kecil ya, bikin wadah kecil semampu-mampunya, ya menampung rakyat-rakyat yang disusahkan, yang dimarginalkan, yang dibikin kiri, dibikin menderita sama penguasa-penguasa laknatullah terkutuk bangsat itu. Begitu kurang lebihnya. Rakyat harusnya kaya, rakyat harusnya makmur, rakyat harusnya nggak kelaparan, ya kan? Tapi karena penguasanya dolim, penguasanya rakus, ya kan? Bohong terus kerjaannya, menipu terus kerjaannya, maka jadilah rakyat termarginalkan, rakyat kesusahan, rakyat kelaparan. Nah, kadang-kadang tumpahan-tumpahan itu larinya ke sini. Nah, ya kita tampung. Oke, saudaraku, intinya, ya kalau saran saya ini kesimpulan dari video ini ya. Intinya saran saya bukan hanya PDIP yang bersuara seperti itu. Semua partai harus ngomong seperti itu sekarang. PDIP, Nasdem, PKB, Golkar, ya kan, Demokrat, semua harus kompak bersuara, Jokowi, tunjukkan ijazahmu. Itu kalau punya malu ya, kalau taubatan nasuha itu begitu, jangan cuma nyindir-nyindir di media begini. Yang pertama itu, yang kedua bersatu padu, kompak, seret ke pengadilan. Ya, mantan presiden ke-7 itu, seret pengadilan, desak ke pengadilan. Ganti Kapolrinya, reshuffle Kapolrinya, ya kan, tegakkan kembali hukum. Ya, semua yang terlibat kemarin dilibas semua, penggal dasi, pedot dasi, kan gitu kan. Nah, itu kalau pengen niat, kalau memang niat Indonesia ini mau dimajukan ya monggo seperti itu. Jangan cuman nulis-nulis di koran, berstatement di koran, tunjukkan ijazahmu, nggak ngefek. Kompak bersuara, proses hukum, bawa ke pengadilan. Nah, itu baru. Kalau cuman tunjukkan ijazahmu, wah, partai sekelas PDI kalau cuman gitu ya nggak ngefek lah. Gimana kan itu anak buahmu dulu, itu orangmu. Ya kamu juga pernah ikut makan lah, dari paribasane, bahasa Jawanya kamu semua partai itu ikut makan ketika Jokowi jadi presiden. Ayo sekarang tanggung jawab, jangan cuci piring, jangan diem tok. Nih rakyatmu ini, rakyat Indonesia nih, di penjara 4 tahun. Ijazah aslinya nggak ada. Gitu saudaraku ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, tegakkan hukum ya jangan tanggung-tanggung, jangan cuma statement di media. Tidak bisa, terlalu besar dosa-dosa Jokowi itu. Tidak bisa. Ya, proses hukum. Jangan cuman Prabowo sudah jadi presiden, banyak pidato ya malah banyak bikin masalah. Pidatonya malah bikin blunder terus. Ya kan, Indonesia diprioritaskan bahasa Portugis, bahasa Portugal, bahasa Perancis. Aduh. Pun, biar nggak ngelantur kemana-mana. PDI, Nasdem, Gerindra, Golkar. Kalian dulu ikut mendukung Jokowi jadi presiden, mendukung tanpa syarat. Kalian dulu pernah jadi antek-anteknya Jokowi. Kalian dulu pernah jadi ternaknya Jokowi. Kalian bertanggung jawab ini. Masa ijazah palsu hampir 6 tahun bikin ribut gini, kalian diem aja, mingkem semua, kalian punya mulut itu bagaimana ini? Salam merdeka, tegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belusukan yang dilakukan oleh Jokowi ternyata hanya untuk melakukan konsolidasi politik keluarga dan dinasti. Itu yang disampaikan oleh Ade Armando dalam sebuah percakapan di YouTube dan podcast secara terbuka. Kenapa baru sekarang Ade Armando bicara itu setelah tidak lagi menjadi bagian dari PSI? Dulu ketika Ade Armando masih menjadi bagian dari PSI, Jokowi memberikan statement-statement politik secara terbuka bahwa Pak Jokowi siap all out untuk memenangkan PSI sebagai partai politik yang kompetitif, yang minimal lolos ke parlemen di 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira
Salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah soal kritik yang disampaikan oleh Ade Armando terkait dengan rencana safari politik yang akan dilakukan oleh Jokowi bersama dengan PSI. Menurut Ade Armando, jika safari politik yang dilakukan oleh Jokowi bersama dengan PSI ini dikhawatirkan akan justru menimbulkan satu kesan yang semakin tebal bahwa belusukan yang dilakukan oleh Jokowi ternyata hanya untuk melakukan konsolidasi politik keluarga dan dinasti. Itu yang disampaikan oleh Ade Armando dalam sebuah percakapan di YouTube dan podcast secara terbuka. Dalam konteks itulah menurut saya ada sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan terkait dengan pernyataan Ade Armando yang dikhawatirkan kalau rencana belusukan Jokowi itu bersama dengan PSI. Pertama, kenapa ini menjadi menarik? Karena Ade Armando itu adalah sosok yang sangat cukup loyal dan bahkan sangat mengagumi Jokowi sebagai sosok yang dinilai punya pengalaman politik yang cukup luar biasa. Kita pun juga tahu bahwa Ade Armando dalam kurun beberapa waktu tertentu adalah menjadi bagian dari PSI. Baru beberapa waktu yang lalu Ade Armando mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi bagian dari PSI. Jadi wajar kalau kemudian ketika Ade Armando memberikan kritik secara terbuka bahwa belusukan Jokowi bersama dengan PSI itu justru dikhawatirkan akan memberikan kesan hanya sebatas untuk mengonsolidasi kekuatan politik keluarga. Jadi dalam konteks itulah yang kemudian dibaca oleh publik tentu menjadi sesuatu yang cukup menarik. Kenapa? Kenapa Ade Armando baru bicara hari ini soal kekhawatiran publik bahwa Jokowi itu hanya ingin membesarkan partai politik keluarga? Kan itu yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Bukankah dulu kita juga tahu secara persis ketika Jokowi tampil dalam berbagai acara-acara PSI, Jokowi deklarasi secara terbuka akan all out, Jokowi akan total, Jokowi akan mati-matian membela dan membesarkan PSI. Itu adalah identifikasi politik yang secara terbuka disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa Jokowi adalah PSI dan PSI telah menjadikan Jokowi sebagai imam besar politiknya. Ade Armando saat itu masih ketika sebagai bagian dari PSI tidak memberikan statement apapun bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu misalnya dikhawatirkan justru dianggap sebagai bagian untuk memperbesar kekuatan politik keluarga. Tapi setelah Ade Armando tidak lagi menjadi bagian dari PSI, beberapa waktu yang lalu mengundurkan diri, tapi kemudian tiba-tiba Ade Armando semacam memberikan statement-statement yang sifatnya kritikal bahwa kalau betul belusukan Pak Jokowi menemui kader-kader PSI di daerah, dibersamai oleh anggota dan kader-kader PSI, itu dikhawatirkan justru akan membuat persepsi publik bahwa tak lain dan tak bukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan belusukannya hanya sebatas untuk memperkuat dan sekaligus mengonsolidasi kekuatan politik keluarga. Menurut Ade Armando, politik keluarga memang bukan sesuatu yang baru di negara kita. Tapi publik cukup resisten. Publik justru memberikan kesan negatif jika ada kekuatan-kekuatan politik tertentu yang punya intensi untuk memperkuat politik dinasti. Oleh karena itu, Ade Armando menyarankan kepada Pak Jokowi, sekalipun ada belusukan yang akan dilakukan ke berbagai daerah, sebisa mungkin secara simbolik menghindari untuk tidak bersama dengan PSI. Itu kata Ade Armando, karena Pak Jokowi menurut Ade Armando dikenal sebagai sosok yang netral, dikenal sebagai sosok yang sederhana, dan dikenal sebagai sosok yang tidak punya afiliasi apapun secara ketat dengan partai politik. Justru kalau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, roadshow dari satu tempat ke tempat yang lain, didesain, dipersiapkan, dan bertemu dengan kader-kader PSI, justru ini dikhawatirkan akan membuat resistensi simpati publik yang kemudian akan semakin berkurang kepada Pak Jokowi. Jadi dalam konteks itulah kemudian Ade Armando sepertinya punya kesan dan memberikan saran, sekalipun Pak Jokowi mau roadshow ke berbagai tempat, menghadiri satu undangan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kata Ade Armando, secara simbolik sebisa mungkin menjaga jarak untuk tidak bersama dengan PSI. Karena apapun, jika Pak Jokowi bertemu dengan PSI, dibersamai oleh PSI dalam
setiap kunjungannya ke daerah itu justru dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi, sikap negatif yang justru tidak simpatik kepada Pak Jokowi. Itu kata Ade Armando. Karenanya Ade Armando menyarankan, sekalipun Pak Jokowi roadshow menyerap aspirasi, belusukan sesuatu yang memang menjadi ciri khas dan kekuatan politik Jokowi, kata Ade Armando, sebisa mungkin memang harus dihilangkan kesan-kesan untuk membersamai dari PSI. Itu yang saya sebut sebagai poin yang pertama. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang bertanya-tanya, kenapa baru sekarang Ade Armando bicara itu setelah tidak lagi menjadi bagian dari PSI? Dulu ketika Ade Armando masih menjadi bagian dari PSI, Jokowi memberikan statement-statement politik secara terbuka bahwa Pak Jokowi siap all out untuk memenangkan PSI sebagai partai politik yang kompetitif, ya minimal lolos ke parlemen di 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita membaca konteks pernyataan dari Ade Armando, ini menjadi sesuatu yang sifatnya dilematis dan problematis yang cukup serius. Satu sisi memang harus diakui, kalau kita menggunakan istilahnya Ade Armando, bahwa salah satu kekuatan politik Jokowi yang teruji hingga saat ini, menurut Ade Armando ya, adalah Pak Jokowi dikenal sebagai sosok yang sangat independen, tokoh bangsa, negarawan, kemudian netral dan tidak memiliki afiliasi politik apapun hingga saat ini, termasuk setelah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Jadi sosok independen, netral, sederhana dan citra belusukan itulah yang mestinya harus dirawat, kata Armando. Karena inilah yang sepertinya menjadi daya magnet politik Jokowi yang kemudian terus mengalir setelah sekalipun Pak Jokowi jadi presiden. Tapi pada saat yang bersamaan harus kita akui bahwa per hari ini PSI telah menjadikan Jokowi sebagai imam besar mereka. Hingga saat ini Jokowi dianggap sebagai bagian penting bagi bagaimana untuk mengonsolidasi kekuatan-kekuatan PSI. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan secara terbuka pernyataan dari Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan dan menginstruksikan kepada seluruh kader-kader PSI di seluruh Indonesia untuk mengamplifikasi, menjual hal-hal yang sifatnya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi PSI kalau mau besar, PSI kalau mau selamat, PSI mau kompetitif, menurut Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, tidak lain dan tidak bukan harus mengamplifikasi sosoknya Pak Jokowi, the one and only yang menjadi patron dari PSI untuk menjadi partai besar di masa-masa yang akan datang, ya tentu haruslah kepada Pak Jokowi dan bukan kepada yang lainnya. Inilah yang saya sebut sebagai sesuatu yang sangat dilematis. Ada suara-suara seperti Ade Armando, dulu politisi PSI, kini tidak lagi menjadi bagian dari PSI, berharap supaya Pak Jokowi itu tetap menjadi tokoh netral dan independen, karena itu adalah kekuatan utama dari Jokowi setelah tak lagi jadi presiden dan tidak lagi bersama dengan PDIP. Tapi bagi PSI, ini adalah sesuatu yang harus di-trigger bahwa untuk menyelamatkan masa depan PSI di masa-masa yang akan datang, tidak lain dan tidak bukan harus mengamplifikasi dan menjadikan Jokowi sebagai magnet penting yang kemudian dikapitalisasi sebagai bagian dari untuk membesarkan PSI. Itulah yang saya sebutkan sesuatu yang tentu cukup menarik untuk diperbincangkan. Apalagi kita tahu per hari ini satu-satunya partai politik yang dianggap identik dan dianggap dekat dengan Jokowi tak lain dan tak bukan hanyalah PSI. Nah, yang ketiga, dalam konteks pernyataan politik dari Ade Armando yang semacam memberikan warning ataupun mengkritik soal rencana belusukan Jokowi yang bersama dengan PSI, yang dikhawatirkan ini justru akan menjadi amunisi bagi pihak-pihak yang selama ini tidak suka dengan Jokowi, bahwa Jokowi ya tidak lebih dari sekedar ingin membangun politik dinasti, membangun kekuatan politik keluarga tertentu misalnya. Menurut Ade Armando, kenapa ini disampaikan secara terbuka? Banyak pihak yang kemudian menyebut bahwa ini jangan-jangan ada sesuatu yang tidak selesai antara Ade Armando dengan PSI. Ya tentu beberapa waktu yang lalu tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tiba-tiba Ade Armando kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi bagian dari PSI. Banyak juga yang mengatakan bahwa seakan-akan ada jarak psikologis dan bahkan ada yang mengatakan ini ada konflik yang tidak selesai antara Ade Armando dengan PSI. Semacam ekspresi kekecewaan kepada PSI, di mana ketika Ade Armando punya ada persoalan-persoalan yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib,
Alih-alih misalnya PSI itu memberikan dukungan politik, tapi justru yang ada adalah Ade Armando terkesan diminta untuk melakukan mundur atau undur diri dari posisinya menjadi bagian dari PSI. Jadi wajar kalau kemudian statement kritis yang disampaikan oleh Ade Armando ini terkait dengan rencana belusukan Jokowi dengan PSI itu dianggap sebagai bagian bahwa Ade Armando sepertinya masih cukup kecewa karena dirinya tidak lagi menjadi PSI dan PSI tidak pasang badan ketika Ade Armando memiliki persoalan-persoalan yang dilaporkan kepada pihak berwajib beberapa waktu yang lalu. Kan itulah yang saya sebutkan, betapa isu yang disampaikan oleh Ade Armando ini tentu menjadi sesuatu yang cukup menarik. Dulu Ade Armando ya memuji Pak Jokowi, termasuk juga memuji PSI, tapi per hari ini ada kesan bahwa Ade Armando itu ingin memisahkan Jokowi ya Jokowi, PSI ya PSI. Meski pada saat yang bersamaan dalam statement lengkapnya di sebuah YouTube, Ade Armando memang tidak bisa menghilangkan kekagumannya kepada Pak Jokowi sebagai sosok yang merakyat, sederhana, turun ke bawah, dan itulah salah satu kekuatan politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi, kata Ade Armando. Tapi kalau keliling daerah-daerah belusukan ke seluruh Indonesia bersama dan didampingi oleh PSI, itu justru akan dikhawatirkan akan merusak kredibilitas Pak Jokowi sebagai pemimpin netral dan independen, dan justru ini akan dijadikan sebagai amunisi untuk menyerang Jokowi, PSI, dan bahkan Gibran. Ini tidak lain dan tak bukan adalah untuk mengonsolidasi kekuatan politik keluarga. Karena politik keluarga, politik dinasti di negara ini, kata Ade Armando, itu kesannya negatif, pejoratif, dan selalu menimbulkan resistensi. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Ini bagian dari salah satu isu politik yang menurut saya cukup menarik untuk diperbincangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam politik Syeun pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.